yang sudah pernah mendengar atau syukur mendalami Pak Taufik Ismail, angkat tangan. Pernah mendengar? Oh, wes kabeh, Pak. Relatif sudah semua. Andaikan saya tanya sama Anda, kalau Anda ketemu Pak Taufik Ismail, apa yang Anda ingin ketahui dari beliau? Oke, angkat tangan yang mau memberi pertanyaan. Sebelum beliau nanti akan puncaknya membaca puisi untuk Anda semua. 1, 2, 3. Oke, 3 dulu ya. Silakan Mas, tolong mikrofonnya. Ya, pernah membaca tentang kenapa malu menjadi rakyat orang Indonesia. Oke. Sehingga pertanyaan Anda adalah, kenapa malu Mas? Kenapa malu? Oke, sebelum diterusin soal malu ini, saya ingin memberi wacana. Saya kan kemarin berhari raya di Eropa, di Korea Mas. Di Korea. Saya Idul Fitri di Busan. Terus barusan saja belum lama sebelumnya kan Presiden Korea kan bunuh diri, dan juga ada yang bunuh diri yang kapalnya, yang pemilik kapal yang tenggelam yang memuat anak SMP 279 itu. Jadi di Korea itu rasa malu sangat tinggi sehingga tidak wajar. Jadi mereka itu karena tidak tahu dari mana asalnya dan tidak tahu akan kemana, tidak punya akhirat ya. Jadi mereka itu juga ketika menerapkan nilai-nilai budaya itu juga banyak ketidaktepatan. Misalnya, kenapa presiden bunuh diri? Karena istrinya barusan dikasih duit sama temennya. Bukan sogokan, bukan kolusi, hanya dikasih untuk aja, persahabatan aja. Padahal di sini disogok kayak apapun tidak akan mundur. Kan begitu kan? Yaitu, kalau di sana hanya sekedar dikasih duit, padahal tidak salah secara hukum, tidak salah secara moral, itu pun suaminya malu bunuh diri. Pemilik kapal itu juga wanted, dia dicari oleh kepolisian Korea 4 triliun won. Kalau bisa menemukan beliau, istrinya 3 triliun, anaknya 3 triliun. Jadi seluruh yang bertanggung jawab atas kapal itu menjadi terdakwa. Direkturnya terdakwa, pemiliknya terdakwa, sak keluarganya terdakwa semua di sana. Di sini belum pernah ada kecelakaan yang ada terdakwanya. Karena orang Indonesia menganggap kecelakaan itu kehendak Allah, kan begitu? Udah nggak ada yang salah lagi kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah sementara di sana semua merasa malu. Pemilik kapalnya merasa malu, bunuh diri. Jadi output dari bunuh diri, aplikasi dari rasa malu itu bunuh diri karena mereka tidak punya skala akhirat. Jadi hidupnya di dunia, tujuannya ya dunia, segala sesuatunya dunia. Sehingga orang Korea itu jauh dari orang Indonesia soal kebahagiaan. Jam 8 pagi kerja sampai jam 8 malam, jam 8 malam bingung. Saya ini siapa? Dulu dari mana asalnya? Kok bisa di sini? Terus besok-besok kemana? Karena bingung nggak bisa jawab, karena nggak ada agama, akhirnya minum, mabuk, terus tertidur, pagi bangun lagi kerja lagi. Jadi mereka itu adalah, mereka masih abad 18 yaitu tanam paksa. Mereka disuruh bekerja terus-menerus dan hanya kerja itu saja yang mereka kenal dalam kehidupan. Dan tidak ada dimensi yang lain kecuali kerja. Tapi mereka sangat menyembah kerja sehingga mereka tidak merasa dipaksa. Jadi cara menjajah yang terbaik adalah jangan sampai yang dijajah ngerti bahwa dia dijajah. Maka kalau ingin menjajah Indonesia, media massa harus bikin mindset baru. Bahwa ini cocok, ini hebat, ini cocok, yang bagus begini. Nah, kalau mindsetmu sudah bisa berubah, maka besok Anda tidak merasa Anda sedang dijajah. Ya. Nah, di sini tidak ada rasa malu, di sana ada rasa malu. Mas Taufik akan punya alasan sendiri. Kalau misalnya bawa itu ya dibaca juga Mas, supaya semuanya tahu ya. Aku malu menjadi orang Indonesia. Oke, yang kedua Mas, yang kedua. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salah satu karya dari Pak Taufik Ismail yang saya kagumi adalah Sajadah Panjang yang dinyanyikan oleh Bimbo. Nah, saya orang awam Cak, jadi saya pengen tahu dari Pak Taufik Ismail langsung arti dari Sajadah Panjang itu apa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sajadah Panjang, ada sajadah panjang tuh ya. Itu yang nyanyiin saya Mas. Karena kemana-mana saya selalu dituduh orang Bimbo. Di warung gitu mendekat noleh nyun sewu Pak Bimbo ya. Saya bilang, oh bukan, saya Caca Handika. Yes, nyeneng ke. Mas di mana-mana saya selalu dituduh Bimbo Pak.
Tapi saya punya alasan yang sangat jelas. Bimbo itu orang Sunda, orang Bandung, saya orang Jawa, saya orang Jogja. Kalau tidak percaya dengerin saya, kan pasti bukan Bimbo toh. Ada sajadah panjang, masuk ngono rek nyanyi nih. Gitu ya Mas ya. Oke. Sajadah panjang nanti akan beliau jawab, tapi yang penting jangan pakai teori materialisme sajadah panjang itu. Sebab kalau sajadah panjang material kan tahu kayune piro iku, dari sini sampai Masjidil Haram sajadah kabeh sampai di dukure laut dikai sajadah. Jadi beliau maksudnya adalah betapa kita ini bersujud dan mengaliri keabadian sampai ke Allah, kira-kira seperti itu ya. Oke. Anda yang ketiga, tolong misal. Sajak-sajak yang dinyanyikan oleh Bimbo, saya suka sekali. Yang saya sukai lagu-lagu syair-syair Pak Taufik yang diangkat ke lagu-lagu Bimbo. Itu aja. Oke. Mas Taufik, 3 pertanyaan dulu. Kalau masih ada tolong nanti ya berikutnya ya. Mudah-mudahan kita taat sama Mas Taufik sampai jam berapapun beliau. Kalau beliau harus kembali, kita taat dan kita berterima kasih, kita bersyukur kepada Allah. Allahu yutawwilu umurahum ya. Kalau Anda mendoakan beliau berumur panjang, maka pantulannya juga Allah pekewo. Wong dia yang doain berumur panjang, masa yang berdoa sendiri tidak dipanjangkan umurnya? Kan gitu logikanya Allah. Aduh, ini yang didoakan aja saya panjangin umurnya, masa yang mendoakan tidak? Berarti yang mendoakan juga lebih dipanjangkan umurnya lagi. Itu Islam tuh kayak gitu, enak banget ya. Kasih banyak duit ke orang-orang, itu sering ngasih duit orang, wah saya nggak enak, tak kasihnya yang banyak lagi, gitu loh caranya ya. Oke teman-teman sekalian, Mas Taufik saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati hadirin seluruhnya, saya jawab pertanyaan-pertanyaan tadi dari 3 itu. Yang pertama, kenapa saya menulis puisi yang judulnya Malu Aku Jadi Orang Indonesia. Begini ceritanya. Pada tahun 50-an, kemudian 60-an juga, itu terjadi ketegangan politik yang luar biasa di Indonesia, dan kemudian kita mengalami pada waktu itu krisis ekonomi yang hebat sekali, dan kemudian tidak tahan kami menghadapi itu. Kemudian itu dihadapi dengan semua kekerasan itu dihadapi, dan kemudian untuk pendek cerita, rezim Orde Lama tumbang. Kemudian naiklah rezim yang baru, Orde Baru membawa pembaruan, sangat melegakan suasananya. Pada waktu itu rasa depresi hebat sekali, tidak tertanggungkan rasanya. Nah, kemudian rezim yang baru itu bagus, berfungsinya cuma sekitar 3 tahun. Kemudian maraklah salah guna kekuasaan dan seterusnya. Nah, kami yang ikut mendirikan pemerintahan baru itu berusaha dengan sekeras mungkin untuk mengembalikan jalannya ke jalan yang lebih jejak, yang lebih lempang. Tidak berhasil. Nah, ada sebuah perjuangan yang sudah dilakukan dan berhasil, akan tetapi gantinya itu tidak memuaskan, dicoba untuk dirubah, tidak berhasil juga. Nah, saya malu. Itulah sebabnya maka saya sebut kumpulan puisi itu Malu Aku Jadi Orang Indonesia. Kemudian yang kedua, tadi disebut sajadah panjang. Sajadah panjang ini dinyanyikan oleh kelompok himpunan musik Bimbo, salah satu yang menjadi lagu yang disukai sekali oleh publik. Nah, kisah awal dari puisi ini adalah ketika biasanya grup Bimbo memberikan kepada saya lagu-lagu, kemudian untuk diisi liriknya. Padahal saya lebih suka kalau puisi-puisi saya langsung dinyanyikan.
Jadi tidak ada kewajiban dari apapun dari saya untuk melakukan penulisan. Tapi kalau lagu diberikan kemudian harus diisi, nah itu kerja berat bagi saya. Ketika lagu itu diberikan kepada saya, nah apa ini yang akan saya isikan ke dalamnya? Saya ingin berbicara mengenai sholat, mengenai kewajiban nomor 1 di dalam agama kita. Bagaimana caranya menyatakan itu? Alat untuk menyatakan itu adalah sajadah. Dan kemudian sajadah itu saya beri ciri sajadah yang panjang sekali. Saya berjalan di dalam hidup itu di atas sajadah itu. Begitu terdengar suara azan dan kemudian saya berhenti bekerja dan kemudian langsung sholat di atas sajadah panjang itu. Itulah riwayat dari lahirnya lagu Sajadah Panjang. Assalamualaikum, selamat datang di Pauling Ma'iyah. Berikut ini adalah kutipan video Sinau Bareng tahun 2014. Dan garis besar dari video ini adalah respon jawaban yang Mbah Nun dan Pak Taufik Ismail tawarkan kepada ketiga penanya. Intinya, kala itu Mbah Nun mempersilahkan bagi siapa saja yang ingin bertanya kepada sang legenda sastra Pak Taufik Ismail. Dan sebatas yang dapat kami tangkap, kurang lebih berikut ini ulasannya. Taufik Ismail adalah seorang penyair dan sastrawan legendaris asal Indonesia. Pria yang memiliki gelar Datuk Panji Alam Khalifatullah itu lahir pada tanggal 25 Juni 1935 di daerah Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Pak Taufik Ismail yang saat ini telah berumur 88 tahun itu adalah anak sulung dari 3 bersaudara. Ayahnya bernama Kiai Haji Abdul Ghaffar Ismail dan ibunya Timur M. Nur. Ia lahir dan besar di kalangan keluarga yang berprofesi sebagai guru dan wartawan. Berbagai penghargaan telah beliau ukir. Sedikit contohnya adalah ia pernah mendapatkan anugerah seni dari pemerintah pada tahun 1970, Cultural Visit Award dari pemerintah Australia pada tahun 1977, Southeast Asia Red Award dari Kerajaan Thailand tahun 1994, penulisan karya sastra dari Pusat Bahasa 1994, 2 kali ia menjadi penyair tamu di Universitas Iowa, Amerika Serikat tahun 1971 sampai 1972 dan 1991 sampai 1992. Lalu pengarang tamu di Dewan Bahasa dan Pustaka Kuala Lumpur tahun 1993. Hingga pada tahun 2003, Pak Taufik Ismail mendapat penghargaan Dr. Honoris Causa dari Universitas Negeri Yogyakarta. Sekolah beliau skalanya internasional, dimulai dari SD di Yogyakarta, kemudian SMP di daerah Bukit Tinggi dan SMA di Kota Bogor. Selanjutnya, beliau menerima beasiswa atas prestasinya dengan memenangkan American Field Service International School untuk mengikuti Whitefish Bay High School di Milwaukee, Wisconsin, Amerika Serikat pada tahun 1956 sampai 1957.
Kemudian, setelah menempuh pendidikan di Amerika Serikat, penyair legendaris itu memiliki mimpi ingin membangun peternakan. Maka, beliau pun meneruskan kuliah kedokteran hewan di Universitas Indonesia. Pendidikan lain yang sempat beliau tempuh adalah American Field Service International School, International Writing Program di University of Iowa, dan di Faculty of Language and Literature, Mesir. Di sela-sela menempuh pendidikan, beliau juga berkarya dalam dunia sastra. Hal itu tergambarkan dari kegiatan beliau yang aktif di berbagai macam organisasi. Tak disangka-sangka, bukan yang menjadi dokter hewan ataupun dosen, beliau justru menjadi sastrawan legendaris Indonesia. Semasa hidup, beliau telah mengukir segudang prestasi di dunia sastra. Bahkan tercatat telah lebih dari 30 karya beliau yang terpilih telah diterjemahkan di berbagai bahasa seperti Inggris, Jerman, Prancis, Arab, Jepang, dan banyak lainnya. Karya-karya beliau sudah tak asing di telinga orang Indonesia, mulai dari generasi 80-an sampai generasi milenial sangat familiar dengan syair dan puisi Taufik Ismail. Karya-karya sastra beliau semakin terkenal tatkala grup musik Bimbo membawakan syair-syairnya. Salah satu contohnya adalah lagu Bimbo yang berjudul Sajadah Anjang. Lagu itu hampir terdengar di mana-mana pada tahun 90-an hingga 2000-an. Khususnya saat Idul Fitri, lagu itu hampir selalu didendangkan oleh radio dan televisi. Tak ketinggalan, para artis pun banyak yang telah mengcover lagu tersebut. Seperti Tak Pernah Padam, lagu itu semakin memuncak saat Ariel Noah mengcovernya. Tak hanya sampai di situ saja, bahkan lagu yang diberi judul Sajadah Panjang itu telah dipakai oleh berbagai judul film hingga series. Saking abadinya lagu Sajadah Panjang, hingga saat ini tahun 2023, lagu itu masih dipakai oleh serial web dengan judul yang sama, yakni Sajadah Panjang. Dan serial itu memiliki rating 97 di Maxstream. Mungkin lagu itu adalah salah satu lambang dari kesejatian, bahwa karya yang sejatinya tak akan hilang oleh waktu. Seperti yang sudah Pak Ismail ungkapkan pada video ini, Sajadah Panjang sendiri adalah sebuah pesan yang ingin beliau sampaikan kepada umat Islam. Karena beliau bukanlah seorang kiai ataupun ustadz, maka beliau tidak berdakwah dengan mimbar. Namun, beliau memilih berdakwah dengan sastra, selayaknya Jalaluddin Rumi yang juga berdakwah dengan sastra. Beliau bercerita yang intinya adalah Sajadah Panjang adalah sebuah pesan untuk umat Islam untuk selalu menunaikan kewajiban utama, yakni sholat. Karena sajadah identik dengan fungsinya, yakni sebagai alas untuk bersujud, dan panjang bermakna keabadian. Gampangnya mungkin begini: sholatlah untuk dapat menuju keabadian akhirat. Selanjutnya, karya Pak Taufik Ismail yang juga sangat fenomenal adalah kumpulan puisi yang berjudul Aku Malu Menjadi Orang Indonesia. Sebagaimana yang juga telah Pak Ismail jelaskan dalam video ini, arti dari puisi itu adalah sebuah ungkapan kesedihan beliau melihat keadaan negara ini. Beliau bercerita bahwa beliau sempat lega saat Orde Lama tumbang. Saat itu mungkin beliau berpikir bahwa masa depan negara ini akan lebih baik di bawah rezim yang baru, yang kala itu dikenal dengan Orde Baru. Namun kelegaan dan optimisme beliau pudar saat Orde Baru menginjak umur yang ke-3 tahun. Pasalnya, Orde Baru hanya baik selama 3 tahun saja. Selanjutnya, tahun-tahun setelahnya hingga saat ini yang terjadi adalah tidak jauh beda dengan Orde Lama. Kekacauan semakin merajalela, penguasa semakin rakus dan sangat menyengsarakan rakyatnya.
Bahkan sukar untuk membayangkan ada pemerintah yang tidak menyalahgunakan jabatannya. Berlandaskan hal itu, maka kemudian Pak Taufik Ismail menuangkan kegelisahan hati beliau melalui sastra yang kemudian beliau berjudul Aku Malu Menjadi Orang Indonesia. Kurang lebih itu garis besar jawaban yang Pak Taufik tawarkan kepada penanya. Oke dulur-dulur, sampai di sini dulu ya ulasan atau pointernya. Sebenarnya masih ada begitu banyak hal yang dapat kita pelajari bersama dari kutipan Sinau Bareng pada video ini. Ulasan, pointer, atau rangkuman yang kami ungkapkan itu hanya sedikit gambaran saja. Dan semua yang kami ungkapkan itu bukanlah sebuah kebenaran. Hanya saja semoga dapat sedikit menambah referensi. Mohon maaf atas semua kelemahan sudut pandang kami. Matur suwun dan sehat selalu saudaraku. Wassalamualaikum.